Kalau dari pengalaman saya pribadi, izin cerita sedikit ya. Iya, boleh banget Kak. Banyak juga nggak apa-apa Kak. Ini yang saya pegang. Kamu kuliah gimana? Oh iya, ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama dengan kita di Ngosai Ngobrol Santai. Bersama saya dengan Kak Jul dan sebelah saya bersama dengan Kaiful. Oke. Ya, para pemirsa YouTube Madrasah Al Islamiyah 242 Jakarta. Kali ini kita kedatangan bintang tamu daripada alumni Madrasah Aliyah Islamiyah 242 Jakarta ini. Oke. Ya, jadi mungkin lebih enaknya kita perkenalan dulu kali ya sama kakak alumninya dari Madrasah Al Islamiyah Jakarta. Mungkin dari siapa dulu Kak? Bisa? Boleh dari Ya, Kak. coba dulu. Oke, mungkin Kak Faris. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faris. Saya alumni daripada Madrasah Al Islamiyah 242 angkatan 2020 nih Kak. Oh, 2020. Nah, alhamdulillah saya melanjutkan kembali studi saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di prodi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti itu. Jadi ini bersama Kak Faris ya teman-teman dari angkatan 2020. Baik, mungkin saja. Oke, saya Nisa Ilham dari angkatan 2021 sama kayak Kak Cut. Saya melanjutkan studi di Politeknik UI, mengambil jurusan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Selanjutnya kita ke ini lagi dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Cut Zahra. Saya di kuliah tuh biasa dipanggil Zahra sih. Jadi teman-teman panggilnya Zahra aja. Oh iya, Kak Zahra. Saya tuh di angkatan 2021 bareng Kak Anissa. Kebetulan saya di satu alma mater sama Kak Fahris di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, jurusan saya tuh satu fakultas lagi sama dia. Cuman bedanya jurusan. Kalau Kak Fahris Hukum Ekonomi Syariah, kalau saya Hukum Pidana Islam. Oke, ya untuk para pemirsa ini adalah kita sudah kedatangan para tamu daripada alumni Madrasah Al Islamiyah 242 Jakarta. Sudah bersama dengan Kak Faris, Kak Anissa Ilham dan Kak Cut Zahra. Oke, untuk lebih lanjut lagi kita akan menanyakan beberapa item yang akan kita tanyakan nih Kak kepada kakak sekalian. Mohon izin sebelumnya. Iya. Untuk yang pertama, ya ini kita ada pertanyaan untuk kakak-kakak. Pengalaman kakak selama bersekolah di Madrasah Al Islamiyah ini itu seperti apa gitu? Kita boleh dari Kak Faris terlebih dahulu. Ya mungkin untuk pengalaman di sekolah ini sangat luar biasa ya. Bahkan juga di organisasi ini kita berkecimpung besar gitu untuk mengikuti daripada organisasi tersebut. Dari situ kita bisa untuk belajar, untuk berinteraksi dengan sosial bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya ya Kak. Tentunya juga sangat luar biasa untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya tuh sangat luar biasa gitu. Dan bahkan juga guru-guru di sini juga keren-keren juga dengan pengajar-pengajar yang mumpuni dengan keilmuan bidang tersebut. Jadi dari situ kita bisa untuk berjenjang ke selanjutnya Kak, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di Al Islam ini sangat bagus ya untuk program untuk Studi. bukan program studi pengajarnya dan baik juga mata pelajaran itu juga sangat bagus seperti itu. Oke. Untuk Kak Ancut sendiri ada pengalaman apa sih di Madrasah Al Islamiyah ini atau pengalaman menyenangkan atau bisa dibilang pengalaman yang seru gitu Kak? Bisa diceritakan kan? Kalau pengalaman buruk boleh nggak sih? Oh, boleh banget kita. Kita biar bisa mengambil juga. Jadi tuh saya di sini tuh pernah ketahuan nyontek kebetulan sama Bu Darwi dan itu tuh kayak disobek gitu loh. Oh iya, Bener iya, disobek. Itu waktu ulangan ya? Iya, itu waktu ulangan. Saya kira pas disobek saya ngelanjutin dan saya tuh dicap sama Bu Neni itu murid terpelor. Karena saya setiap pelajaran Bu Neni itu selalu tidur. Terbalik ya. Iya, terbalik dengan Kak Faris. Nempel molor ya? Iya, nempel molor. Mungkin di situ dia tidur. Iya.
Oke, makasih Kak untuk hari ini ya. Dan selanjutnya ini kita tanya dengan Kak Anissa, gitu. Bagaimana pengalaman selama bersekolah di Madrasah Islamiyah ini? Oke, mungkin tadi udah disebutin benefit dan kekurangannya ya. Iya. Kalau dari saya mau ini pendapat pribadi saya dan sebenarnya langkah awal saya nggak masuk negeri, SMA negeri itu pasti saya kesini kan. Iya. Jadi dan menurut saya nggak buruk-buruk banget gitu loh, karena benefitnya yang saya dapat itu baru saya rasakan sekarang. Saya dapat peluang untuk masuk ke universitas yang saya mau tanpa jalur tes gitu. Jadi itu adalah salah satu benefit yang mungkin bisa saya kenang dari madrasah ini karena memang pengajarannya yang bagus, bimbingannya yang keren, dan suasana yang bagus juga, maksudnya lebih nyaman. Jadi ada si pelor ini juga karena suasana nyaman gitu loh. Jadi yang kayak gitu sih. Oke, dari ini udah banyak pengalaman daripada di sekolah Madrasah Islamiyah ini. Ya, pengalaman sangat menarik ya teman-teman untuk kita mengambil pelajaran yang banyak dari pengalaman tersebut. Oke, untuk yang kedua nih Kak, kita untuk lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman dan apa yang bisa dirasakan, apa aja yang sudah didapat di dalam universitasnya gitu. Oke, untuk terlebih dahulu untuk Kak Nisa. Kalau pengalaman yang didapat itu banyak banget ya teman-teman. Dari ruang lingkup kita dari SMA ke jenjang perkuliahan aja itu udah beda gitu loh. Semua aspek itu kayaknya beda deh. Dari mata kuliah, ini kan adanya mata pelajaran ya. Nanti di kuliah itu ada mata kuliah. Mata kuliah yang berbeda harus digarap dari ulang juga, dan lifestyling atau kehidupan sehari-harinya juga bergaulnya juga beda. Jadi kayak kita harus beradaptasi tapi yang menyenangkan gitu loh. Enjoy. Kita jadi nggak terbebani. Enjoy yang my life ya. Iya betul banget. Oke, mungkin kalau dari Kakak Faris, apa sih yang bikin kayak perbedaan dari ranah kita yang sebagai pelajar dan Kakak yang sebagai mahasiswa tuh perbedaannya apa, dan apa sih yang bikin Kakak kaget di waktu tahap perubahan tersebut? Oke, mungkin kalau misalkan dari saya, mungkin dari penampilan ya. Jadi juga untuk berinteraksi tuh lebih bagus dan juga lebih terarah di dalam mahasiswa, karena kehidupan di dalam mahasiswa dengan siswa tentunya sangat berbeda ya Kak. Nah itu juga menjadi poin utama, karena kan di dalam mahasiswa ini juga kita berjenjang dari kata Kanisa dari madrasah aliyah ke menuju ke perguruan tinggi negeri Islam gitu kan. Itu sangat banyak sekali peluang-peluang juga yang kita dapat rasakan dari madrasah. Benefitnya itu sangat banyak sekali, terutama di dalam mata pelajaran yang dari madrasah aliyah. Basicnya itu dapat untuk di dalam mata kuliah saya, terutama kan saya hukum ekonomi syariah. Nah itu bisa didapatkan di sekolah mengenai fikih, mengenai dengan muamalah, jual beli, itu dirasakan seperti itu. Tentunya sudah sejalan dengan apa yang menjadi kita pelajari di dalam madrasah. Tentunya juga teman-teman di sini juga merasakan seperti itu. Ya kan, betul kan? Dari basicnya kita sudah dapat yang kayak gitu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya untuk Kak Icet nih, kayak gitu pengalaman dan apa yang sudah didapat di universitas tersebut. Pengalaman di universitas, wow. Saya dari jurusan hukum dan apalagi hukumnya itu tentang kriminal, kriminal. Jadi kayak kok rada masuk gitu tentang kepribadiannya gitu. Betul kayak sekali. kok anak pidana tapi ngelakuin hal pidana juga, jadi Karena kayak kita dapat hukum positif iya, juga. positifnya juga. Jadi kita ke ranah seperti itu. Kita langsung kayak praktekin lah. Jadi relasinya banyak banget kalau di universitas pengalamannya. Oke. Untuk lanjut ini Kak, kan di sini kita juga ada kakak kelas kita nih yang ingin masuk ke perguruan tinggi, kayak gitu sebagai adik kelas juga nih yang ada cita-citaan dan impian juga ingin masuk ke universitas yang kakak-kakak sekalian ini. Yang udah terjun langsung lah. Mungkin pengalamannya bisa bagi-bagi dikit lah ke adik-adiknya. Dan di sini juga ada beberapa ingin menanyakan gitu tips dan triknya gitu ketika ingin memasuki dunia perkuliahan. Iya. Oke, kita mulai dari Kak kita terlebih dahulu. Tips and triknya ya.
Iya. Jadi kalau sebelum itu kan pasti kalian daftar dulu ya. Iya, Daftar nih. Tapi kalian tuh milih apa yang kalian minatin. Misalnya kalian milih di hukum nih. Ya kalian minatin itu. Jadi kalian fokus terhadap itu. Jadi jangan buyar gitu. Kalau buyar pasti kayak gue bingung nih mau milih yang mana. Dan sampai akhirnya kita bimbang sendiri. Nah, takutnya nanti pas kalian main asal pilih gitu kalian kejeblos sendiri gitu. Kayak kalian gak suka tentang manajemen atau matematika kan, ada tuh di manajemen. Kalian ngambil itu, ya kalian mau nggak mau terjun situ. Jadi jangan salah pilih jurusan. Banget sih. Jadi kalau untuk itu sistemnya kita pilih 2 fakultas apa seperti apa tuh Kak? Kita kalau untuk saya pribadi karena saya sukanya hukum ya, saya jadi prioritasinnya itu fakultasnya. Jadi kayak jurusannya itu tetap hukum tapi hukumnya itu yang berbeda gitu. Misalnya saya milih hukum pidana sama hukum ekonomi syariah, tapi satu tujuan saya mau jadi hukum, jadi hakim ataupun apa gitu, nggak mecah gitu loh. Oh iya betul. Oke, mungkin untuk Kak Faris Jangan tegang ya. Iya, Kak Faris nih saya tuh. iya, mau satu betul banget. Ngobrol santai. Iya, tegang banget. Itu Kak Faris kayak selain dari pastinya kita harus fokus untuk ke nilai kita sendiri ya. Iya, Mungkin ada tips-tips lain nggak sih Kak untuk dari Kakak sendiri? Kalau mungkin dari saya itu jangan pasti milih sesuai dengan jurusan passion kita maunya kemana. Tentunya jangan sampai ikut-ikutan teman-teman kita nih. Misalkan nih dari Anissa ini sukanya di bahasa Inggris. Nah saya ikutan bahasa Inggris. Nah itu tidak bisa karena sesuai dengan passion kita. Nah karena saya passionnya itu di hukum ekonomi syariah, itu kita milih sendiri. Nah seperti itu. Dan juga tentunya kita harus belajar dan menguasai materi-materi daripada mata pelajaran yang kita tempuh yang ada di sekolah ini gitu, untuk mengikuti semua jalur tes. Jadi kita tidak bisa untuk mengukur suatu ini tuh kita harus belajar terlebih dahulu gitu, kayak gitu. Jadi biar supaya kita tembus ya kita harus belajar dan juga mengasah skill kita sampai mampunya semana gitu. Ini sangat menarik ya. Iya, Karena juga kan tryout itu kan sangat banyak dan sangat ini kayak gitu. Ya pokoknya kelas 12 padat banget dah ya. Iya. Bagi juga, praktek apa segala-galanya. Nah itu dia harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kan banyak ya kan dari jalur prestasi dan juga jalur tes kayak gitu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTKIN gitu. Selanjutnya untuk ini Kak Nisa, tips dan triknya untuk masuk ke perguruan tinggi Kak. Tips and trik sebenarnya nggak jauh beda ya. Kenapa 2 orang ini tuh nekenin jangan sampai salah jurusan? Karena teman-teman kalian emang bakal have fun banget di semester 1, semester 2, semester 3. Itu cuma Biasa. apa nih? Kuliah gini doang. Tapi semester 4 sampai ke belakangnya kalian itu bakal ada berhadapan sama tesis, argumen atau segala macam. Kalau kalian nggak minat di jurusan kalian itu, kalian harus bertanggung jawab sama pilihan kalian. Karena kalau misalnya kalian keluar drop out dari jurusan kalian harus ngulang lagi dari semester 1. Sayang umur dong. Iya, bener banget. Dan juga buang waktu Iya, banyak banget yang terbuang. Makanya 2 orang ini menekankan, termasuk saya juga, untuk nggak salah pilih jurusan. Jangan cuma ikut-ikut, karena tanggung jawab kalian tuh bukan cuma setahun, 2 tahun, 4 tahun gitu loh. 4 tahun dan setiap 6 semester itu nilai kalian dipertahankan. Apalagi kalian emang berminat di KJMU, KIP, itu IP kalian itu dipertahankan di situ gitu loh. Kalau kalian turun karena memang udah merasa berat, harusnya salah jurusan nih kayak gini, itu udah terlanjur gitu loh. Mau nggak mau ya kalian mulai mencintai, udah tercebur. Jadi kalian harus tanggung jawab. Kalau memang kalian belum tahu passion kalian gimana kayak kakak ini, mungkin kalian bisa pertimbangin lagi nilai mana yang paling mendominasi, yang paling Cocok besar. gitu ya. Ya. Sama menurut kalian kayak kalian mulai aja bayangin, kayak jangan mulai membayangin prospek kerjanya deh kejauhan. Iya. Bayangin kalian ini sehari-hari harus berangkat kuliah, capek, jauh, pulangnya juga pagi atau kayak ini kalau kalian ikut organisasi ya, kalian pulangnya malam, kalian pulangnya sore. Terus kalian ngerasa terbebani. Di kuliah itu kalian gak dapat apa-apa karena kalian bukan passionnya, kayak
sayang gitu loh teman-teman. Makanya jangan sampai salah jurusan, karena kalau misalnya kalian salah jurusan, sekali lagi kalian harus bertanggung jawab sampai akhir, karena itu pilihan kalian, resiko kalian gitu loh. Ya, jadi jangan nanti kalau ingin masuk ke perguruan tinggi jangan sampai Salah jurusan. Salah jurusan di awal aja. Apa? Iya. Siatannya di akhir. Udah salah jurusan ke bawah pergaulan. Itu salah lagi. Iya. Oke nih, pemirsa YouTube Madrasah Islamiyah 242 Jakarta, itu adalah tips dan trik dari kakak alumni untuk kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Oke, ini ada yang keempat nih kak. Iya. Keempat ada pertanyaan. Pertanyaan keempat yaitu pendapat sih, lebih ke pendapat gitu. Pendapat kakak-kakak itu lebih baik mana sih, ini kan kita ada dua ya. Misalkan apa lebih baik saya kerja dulu, apa saya lebih baik kuliah dulu, apa kuliah sambil kerja gitu. Mungkin dari pendapat dari kakak-kakak ini lebih baik yang mana? Seperti itu. Oke, dimulai dari Kak Nisa. Mungkin boleh dari Kak Ais dulu ya. Kak itu. Kami lempar-lemparan nih Kak. Iya, soalnya nih Kak, mohon maaf ya potong. Soalnya teman-teman saya tuh ngiranya tuh kalau misalnya kuliah ini cuman batu loncatan kita untuk nyari pekerjaan selanjutnya. Nah itu mungkin menurut pendapat kakak itu benar nggak sih Kak? Kalau emang kuliah itu cuman buat nyari batu loncatan kita buat nyari ke jenjang selanjutnya gitu. Oke, sebenarnya itu tergantung kepilihan kita sendiri ya untuk mau melanjutkan ke lebih jenjang selanjutnya atau memilih kerja terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai kapasitas dan juga kapabilitas kita untuk prospek kita selanjutnya mau kemana gitu. Apakah kita mau kerja dulu atau sambil kerja sambil kuliah atau kuliah terlebih dahulu. Nah itu sesuai dengan kemampuan teman-teman tentunya untuk bisa ke tahap selanjutnya. Mungkin kan ada yang orang itu bisa kedua-keduanya kan Kak, sambil kerja sambil kuliah. Kapasitasnya Dan juga, banyak ya. iya. Nah dan juga itu bisa juga kuliah aja gitu kan. Nah itu tidak menutup kemungkinan untuk prospek kerja ke depannya itu sangat lebih baik untuk mungkin lebih baik kuliah terlebih dahulu ya Kak, untuk kita mempunyai kapasitas dan juga kapabilitas kita untuk jenjang selanjutnya untuk tempuh ke tahap kerja gitu. Karena kan berbeda ya dalam dunia kerja dan dunia kuliah itu berbeda. Ada yang kita bisa nanti takutnya itu khawatir di tengah jalan ya Kak. Takutnya itu kita Capek sambil sendiri. kerja, sambil kuliah itu capek sendiri. Kita harus bisa meminimalisir waktu kita untuk terus bekerja, untuk berkuliah gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Gitu Kak. Jadi tetap bisa ya teman-teman Bisa untuk tetap. kuliah tapi sambil kerja juga itu tetap bisa asal Bisa. kita pintar-pintar membagi waktu ya Kak. Betul. Oh, sekali. Jadi untuk ini pendapat Kak Icut tentang kerja atau kuliah dulu nih. Karena saya lebih menekankan kuliah ya, walaupun saya nggak suka belajar juga ya, saya suka lebih ke aksinya. Langsung terjun. Iya, gitu. terjun. langsung. Tapi itu menurut saya kayak kuliah itu buat relasi kerjanya tuh nanti Betul. sangat bagus gitu Iya, betul. dibanding kalian kerja dulu. Kalau kalian kerja dulu paling ya mohon maaf kayak paling kita jadi SPG ataupun kerja di restoran ataupun apa. Cuman kalau kalian kuliah dulu walaupun beda nih pekerjaannya nanti dengan jurusan, tapi kalian seminimalnya itu mempunyai cutting gitu ataupun mempunyai kakak kelas yang bisa masukin kalian ke pekerjaan yang layak gitu menurut saya sih. Dan kalau misalnya kerja sambil kuliah itu kalau menurut saya sangat kurang karena kalian udah capek belajar tapi kalian harus buang-buang tenaga gitu. Kalau misalnya kalian kerja dulu, kalian udah nikmatin duit nih, buat apa kuliah? Kita udah buang tenaga, kita dapat duit. Kalau kuliah kan kayak buang otak, Pikiran otak. pikiran. Nah, terus tenaga kita buat ke kampusnya, tapi kita nggak dibayar. Jadi lebih mending kuliah dulu, stop di kerja. Takutnya kalau di kerja dulu udah nggak enak ke kuliahannya gitu sih. Oh gitu. Takut kecampur di dalam. Iya. Iya, untuk ini Kak Nisa. aja untuk mempersingkat waktu nih. Nggak bisa. Kalau menurut saya nggak jauh beda ya. Mungkin dari Kak Ais emang
harus manajemen waktu, dan kalau misalnya dari Kak Cut itu harus mempertahankan kuliah untuk networking mungkin ya Kak. Gitu. Kalau menurut saya itu benar teman-teman. Jadi kuliah dan kerja hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang profesional dalam manajemen waktu. Manajemen waktu dia harus benar-benar hebat gitu loh. Karena emang semua keringat itu harus ada di dua studi yang kalian lakukan itu gitu loh. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian bisa menyanggupi kalau kalian menyanggupi untuk kuliah sambil kerja. Tapi kalaupun enggak, kalian bisa kok cari penghasilan dari kuliah kalian sendiri. Sambilan. Iya, sambilan. Di dalam kuliah itu tuh banyak banget mata pencarian yang bisa kalian cari, yang kalian gali, dan itu tuh dapat penghasilan, dapat benefit. Nggak cuma kayak semisal cuma uang atau nominal gitu loh. Kalian dapat networking, kalian bisa dapat tambahan nilai, misalnya jadi asisten dosen atau jadi duta-duta kampus kalian, nama kalian jadi bagus, personal branding kalian naik, kalian juga dapat uang bulanan ya kayak gitu sih. Ikut pelatihan-pelatihan. Iya, ikut juga pelatihan-pelatihan juga bisa. Itu tergantung pilihan kalian masing-masing intinya gitu loh. Kalau kalian menyanggupi ya why not gitu. Cuma kalau enggak ya jangan dipaksakan. Carilah jalan alternatif lain di dalam kampus kalian kayak gitu. Nah, ini pengalaman baik nih buat teman-teman yang masih bingung kayak Bimbang setelah lulus iya sekolah mau kemana atau SMA kemana. atau SMK Mungkin dari kata-kata dari kakak alumni Madrasah Al-Islamiyah bisa membantu untuk teman-teman memilih jalannya ke depannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya, untuk ini kita sudah sampai di Tahap akhir nih. akhir. Oh, Akhir ya. di akhir Udah teman-teman. Tahun akhir ya. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol. Karena juga ini kakak-kakak sekalian juga ada matkul hari ini. Iya, Itu juga waktunya cepat. padat banget nih kakak kita. Kita ada mapel. Kita ada mabar. Kita ada mabar. Iya, kita harus membagi waktu juga. Tapi kalian ini ada bayangan mau kemana nggak? Iya, kita- setelah lulus dari Betul. sini. Kalau ini kan kalian udah kelas 11 ya. Jadi minat kalian tuh mau kemana gitu sih? kalau saya sendiri sih Iya. lebih mau apapun ini, tapi saya lebih ke arah ke pendidikan sih Kak. Buat ke tarbiyah berarti. Iya, tarbiyah. Oke. Tarbiyah. Iya. PAI ya, PAI, Pendidikan Bukan. Agama Islam. Iya. Mau lanjut ke PTKIN atau PTN nih? Masih bingung? Masih bingung Kak, cuman dua-duanya serem soalnya. Kita masih bingung di situ doang tuh Kak. Maksudnya tuh kayak SBA, Iya. SNBP, Iya, jalur-jalurnya tuh. jalur-jalurnya gitu. Oke. Kalau dulu kan kalau pas kita masuk ke dalam sekolah kan kita tentunya kayak Cuma satu box gitu satu ya? box gitu, Iya. kayak masih kartu keluarga, Iya, apa, udah. kayak gitu. Udah. Kalau nggak donasi, nilai udah itu kan. Iya. Sebenarnya nggak jauh beda tau teman-teman. Nggak jauh Jadi beda, Kak. emang ada beberapa jalur nilai tanpa tes. Tanpa tes. Ada tanpa yang tes. harus tes gitu. Tes. Nah kebanyakan ini yang harus tes mulai dari Yes. kalau tahun kemarin tuh TBK ya Kak? TBK. Iya, TBK. Iya. UTBK itu harus SMBT. tes, SMBT atau mandiri itu harus tes. Ada yang berminat ke SIMAK itu Mungkin, juga harus tes. Simak Nih. UI, masuk ke Universitas Indonesia. Ya, kita juga dari Kalau minat iya, cuma kalau buat langkah kurang tahu deh Kak. dari Madrasah Al-Islamiyah ini punya banyak peluang untuk Betul. masuk PTN. Karena kalian madrasah jadi dapat Udah dapat basicnya. jalurnya itu iya double. Ada Double. SPAN, ada PTKIN gitu loh. SPAN PTKIN, terus juga ada SNMPTN Barat dan juga Mandiri tentunya. Itu kalian bisa coba untuk masuk jalur Iya. tersebut gitu. Dicoba-coba aja semuanya gitu loh. Karena rezeki nggak ada yang tahu ya, Iya, Kak, betul. gitu. Gak apa-apa lah. Jadi nggak ada yang tahu, Iya. tapi kalau Iya. alumni kan udah ada di depan nih. Iya, teman-teman. Jadi bisa aja orang dalam. Iya, bisa untuk membina Soalnya gitu. nggak sih orang yang tidur di kelas mulu aja. Teman-teman. Bisa jadi sekeren ini gitu loh. Gak apa-apa lah keluar uang sedikit untuk kalian coba-coba di jalur manapun, asalkan nanti kalian dapat alma mater yang kalian mau. Wah, iya. Kalian Itu bagus. Itulah lebih membanggakan. Iya, itu adalah privilege gitu loh. Gitu. Mantap. Iya, masuk banget ini masuk. Jadi kalau dari KAIS ini kan hukum ya, lebih suka maksudnya terjun langsung nggak kayak KAIS gitu kayak Iya harus. Jadi hukum ekonomi syariah itu terkait dengan hukum syariah juga terkait dengan syariah tentunya kan juga di dalam ini kan tahap-tahap
tahun-tahun berikutnya ini yang mulai syariah tuh lagi booming ya. Oh, iya. Nah ini Lagi betul naik, banget, ya. lagi naik banget. Nah ini makanya boleh yang mau masuk hukum ekonomi syariah itu prospeknya di muamalah gitu Kak. Jadi kita bisa mengenai tentang murabahah, mudharabah, dan juga kita tentu dapat hukum positif juga ya Kak Icut ya. Iya, Kita betul, juga betul. dapat hukum positif, hukum pidana, dan itu kita mempelajari hal tersebut gitu. Jadi nggak hanya terpasuk dengan ekonomi aja, jadi ada hukumnya, ada ekonominya, ada syariah juga. Tentunya di syariah yang lebih mendominasi. Nah, jadi di fikih kalian punya basic fikih kan pasti? Iya, benar. Iya, itu kita pelajari dari situ. Oh, lebih difokusin gitu ya. Iya, fokusnya mudharabah itu akad kerja sama kayak gitu. Bisa jadi legal, bisa pengacara, bisa jadi hakim, Bisa di jadi pengadilan ustadz nggak sih? agama. Oh, bisa. Denger Kak Faris ngomong gini udah kayak ngobrol sama Ustadz nih. Fikih gitu ya. Iya. Mungkin gitu sih Kak. Jadi Itu kalau aja. misalkan untuk teman-teman nih, kalau misalkan tadi pembicaraan panjang kita tuh nggak jauh-jauh dari diri kita ya sendiri sih kayaknya. Betul. Kalau saya tangkap ya. Jadi kita mau kemananya kita harus tentuin dari diri kita sendiri. Jangan ikutin teman-teman atau pergaulan ya. Jadi jangan ragu untuk masuk madrasah juga ya. Iya bener banget teman-teman. Jangan takut untuk masuk madrasah. Poin Prospeknya penting poin-poin banget. pentingnya. Karena kalian tuh bisa dapat poin plus di mana kalau kalian masuk madrasah, jalur yang kalian masukin itu bisa Ada agama, iya. ada dua gitu loh. Dua. Kalian bisa masuk personal kayak biasa UTBK atau SNPTN PTN, gitu. ya. Nah, kalian kalau nggak dapat di situ, kalian juga bisa coba di SPAN gitu loh. SPAN PTN. Itu Ciri menurut khas. kita kayak iya ciri khas dan privilege gitu. Enggak kan kalau misalnya dari SMA biasa, SMK biasa SMA. itu nggak bisa Nggak bisa masuk masuk ke ke SPAN kan karena emang harus lulusan madrasah. Madrasah. Nah kalau kalian itu lebih dapat second choice lebih besar Lebih gitu besar loh peluangnya. untuk masuk. Kalau masuk madrasah ini gitu, lebih Iya, besar. Iya, Betul madrasah banget. ini ya. Kelihatan dari madrasah muka kayak kan cerah-cerah banget masuk madrasah. Nih kebetulan nih madrasah Islamiyah tuh lagi Buka PPDB. Iya, PPDB. Jadi kita tunggu loh buat kalian masuk ke sini buat warga luar sana ya. Kita tunggu nih di madrasah untuk masuk ke madrasah Islamiyah. Kenal aja ya kan. Iya. Tentunya bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Jangan takut untuk masuk. Ada Ini nggak sih mau dapat almet ini ya. Ada suaminya. Ini dari UI ya udah bisa Iya, masuk bener ke banget TK. loh. Keren Ya, banget jadi loh. kalau kalian ingin mau masuk mau pakai alma mater kayak seperti ini, Iya. jangan lupa masuk madrasah. Apalagi yang ada al Islamiyahnya. Itu. Madrasah yang ini ya, Iya, madrasah yang ini. Tentunya dulu juga gedungnya berbeda ya kan. Iya, beda banget. Dan sekarang udah luar biasa ya. Apalagi Luar udah biasa. ada mau jalur IPA katanya. Nah, Iya, bener banget. Iya, sekarang juga Nika kita juga sekarang udah buka 2 jurusan. Ada IPS dan ada IPA. keren. Dan Jadi juga kalau ada- teman-teman yang mau masuk ke dokter rantap bisa. Daftar ya kalau gini. Di madrasah ini. Aduh, oke, masuk dikit aja. Bagus. Mantap. Udah. Lanjut gak nih? Nah, tadi udah sampai di kita banyak banget nih perpanjangan banget omong-omongannya kita, dan ini kita sebagai adik kelas dan kakak kelas kita juga yang ingin masuk ke perguruan tinggi gitu. Iya. Mungkin ada sedikit motivasi untuk mereka kakak-kakak kita kelas sekalian, dan kita juga sebagai adik kelasnya nih. Iya. Siapa tahu kita kan mau masuk ke sana. Iya. Coba dengar motivasi Kak Encut nih langsung. Kan kita nggak tahu ya. Iya. Iya, kita kan. Jadi kita mungkin dari Kak Faris dulu kali ya, sedikit motivasi mungkin buat adik-adik motivasi kelasnya. Buat adik-adik kelas itu jangan menyerah ya untuk di dalam mata pelajaran terlebih dahulu lah. Nah itu banyak mengikuti juga organisasi juga ya, Iya, itu juga betul, mampu itu untuk sama. meningkatkan skill kalian gitu. Kan juga di mata pelajaran kita juga bisa untuk belajar dari situ dan juga meningkatkan kemampuan kita tentunya seperti itu untuk tahap yang lebih serius lagi jenjangnya.
belajarnya perlu ditingkatin sih kalau misalkan tentunya di madrasah. Gitu ya. Kak. Jangan malas untuk belajar dan membaca ya kan. Budayakan membaca. Budayakan Literasi. Literasi membaca. Dan juga banyak juga ngobrol-ngobrol sama kakak kelas kalian juga mungkin untuk lebih efisien ya Kak. Dan juga konsultasi sosialisasi itu sangat penting. Ini kebetulan Kak Faris menyinggung soal organisasi nih Kak. Iya. Iya, ini nih yang lewat nih. Dia ini juga Kak, kalau boleh tahu Kak Ipul, dia ini juga para lulusan purna, istilahnya purna dari OSMI gitu. Kalau di luar sana mungkin OSIS ya. Nah, kalau di sini OSMI, Organisasi Siswa Madrasah Al Islamiyah. Sebenarnya langkah awal kalian biar kalian ada semangat itu sebenarnya jangan berhenti untuk ngayal. Jangan berhenti untuk ngayal, kalian bisa ikut organisasi yang luas, kalian ngayal pakai alma mater, kalian ngayal kalian. Mimpi berarti ya. Iya, harus Impikan tetap itu. ngayal aja gitu loh. Ngayal. Misalnya mau masuk suatu saat mau masuk UI nih, wah bayangan udah UI aja terus. Ya walaupun kalau jatuh sakit Ya, sakit. gitu Iya, tapi ngayal aja. Kan kalau bisa setiap itu dia diuin. Kan kita nggak tahu. Kalau bisa pajang, kayak spanduk gitu kan, pajang gede-gede. Nanti Iya. kamar kalian boleh. Betul. Pajang. Kalau udah ngayal, nah baru kata Kak Paris harus belajar. Betul sekali. Biar jatuh tuh nggak sakit ya. Iya, benar gitu loh. Ngayal sambil belajar gitu loh, teman-teman. Jadi mungkin mimpi setinggi-tinggi ya. Jadi kalau Iya. kalian jatuh tuh di antara bintang-bintang. Iya, gitu. betul. Jadi passion itu adalah Masih nyangkut lah 1-2 gitu. Iya, kalau statement saya tuh mimpikan itu dan membuatnya menjadi nyata. Itu. Itu dulu apa yang menggapai impian saya seperti itu. Iya, Jadi karena Ibrahim linknya. iya betul. Karena kalian kalau misalnya ngayal, kalian ikut organisasi di kampus itu tuh benar-benar seru teman-teman. Betul Dan ternyata sekali. terjun di dunia nyatanya itu lebih seru. Iya. menyenangkan ya? Makanya kita merasakan. Iya, makanya kita. Iya betul. Karena kalau misalnya saya harus masuk ke satu organisasi dulu untuk networking. Nah dari situ baru kalian bisa kalau di madrasah ini OSMI ya. OSMI ya. Iya, kalau OSMI juga misalnya- bagus ya. Nah, Iya, betul. bagus. Kalau misalnya di kuliah itu ada BEM, ada himpunan. Gitu. Ada BEM himpunan itu kalian bisa ketemu loh, lebih seru, lebih asik kalian bisa ketemu sama orang-orang kuliah di jalan. Iya, di jalan kalian. Sedikit disclaimer ya teman-teman, ini harus digaris bawahi dulu. Karena resikonya juga banyak. Iya, banyak. Itu juga berangkat dari pengalaman dari sekolah Iya, juga. iya. Pengalaman OSMI, terus juga dari ketua-ketua mungkin kakak pengalamannya dari mana? Kalau Dari mana juga? Karena kan dari berangkat organisasi itu bisa menjadi suatu kebanggaan dan bisa masuk perguruan tinggi ternyata. Iya, betul, betul. Karena Itu dari bekal. jalur apa tuh namanya prestasi gitu Betul, Kak, dari betul. bidang misalkan kayak pramuka. Nah itu ada juga pramuka bisa. bantu banget loh. Membantu. Iya, banget sebenarnya. Bukan hanya dari itu. Pramuka juga membantu dan juga tentu sertifikat yang Iya, secara betul. nasional. Iya, betul, betul. Kalau dari pengalaman saya pribadi, izin cerita sedikit ya. Iya, boleh banget. Kak. Banyak juga nggak apa-apa Kak. Ini yang saya pegang. Kamu kuliah di mana? Ada 3 nih sama kemarin. Jadi pengalaman pribadi saya itu masuk jalur tanpa tes itu karena ada Olimpiade Matematika Internasional direkomendasiin sama Bu Neni Coba. kebetulan Waduh, di madrasah Masya ini Allah. ya. Madrasah ini ya. ini. Di madrasah Al Islamiyah. Iya, madrasah Lo ini. jangan takut kekurangan link pokoknya. Iya. Sebenarnya ini banyak banget. apalagi buat Mas Kuin. Nah, iya. Ini peluang besar banget loh, Queen. Jadi karena matematika internasional itu saya bisa tembus tanpa tes. Tanpa tes itu saya bisa langsung terjun ke dunia perguruan tinggi, ikut organisasi-organisasi yang emang ternyata lebih membuka banyak sudut pandang gitu loh untuk kehidupan kita. Jadi kita lebih kalau di organisasi itu tuh kita bisa ngelatih soft skill ya Kak. Soft Betul, skill soft kita skill bener-bener kita dilatih di banget. situ.
mental kita juga dilatih ya. Mental kita juga dilatih. Ngetik sambil nangis ya. Iya, betul. Betul, manajemen waktu kalian bakal dipertahankan banget, diperbandingin kayak sebenarnya lo tuh lebih butuh mata kuliah atau organisasi. Karena iya, enggak 1-2 kali bentrok kan organisasi sama mata kuliah. Bener, jadi kayak kalian harus lebih pinter gitu loh. Harus apa ya? Karena itu bekal kalian loh, bekal dini kalian kalau misalnya nanti kalian udah lulus dari perguruan tinggi, dunia kalian tuh baru dimulai di situ sebenarnya. Iya, startnya di situ. Kita ini masih bercocok tanam ya Kak. Nanti berbuahnya itu tuh nanti di umur ya sekitar 30-an gitu lah. Kalau kalian punya pengalaman banyak luas, networking luas, kalian itu nggak bakal tersesat di satu jalan gitu loh. Kalian bakal nemu satu titik alternatif gitu loh. Kalau kalian buta peta atau segala macam udah jalan buntu nih, kalian itu bisa berpikir nanti ya udah gue bikin saya tinggal bikin jalan sendiri aja, bikin peta baru sendiri aja, nggak perlu muter balik gitu loh karena kejauhan. Kalian tinggal bikin peta baru sendiri aja untuk bekal kalian di mana visi misi kalian tetap jalan gitu loh. Kayak gitu. Dari organisasi juga ngebantu juga ya dari sini. Gak sih? Adik-adik tuh Jadi pada juga tahu, Kakak. ada pengalaman dari kakak kelas kalian juga yang dari sertifikat dari benar-benar. pramuka. Iya. Nah itu ngebantu banget untuk jalur SNMPTN waktu itu. Pramuka di madrasah ini keren banget loh. Keren juga. Bener banget. Eskul juga di sini juga sangat menarik ya. Sangat menarik untuk sekolah ini juga. Iya. Kalian juga bisa masuk. Apalagi Ikut PMR juga saya dulu juga Iya, ini kemarin alumni. kebetulan Alumni PMR. ketua. ketua. Yang Di 2000. iya gitu. Jadi kayak kebetulan kita banyak aktif lah eskul di sini. Aktif juga di pramuka juga. Bagus itu. Pramuka yang terbaik. Kalau organisasi saya yang saya ikutin dari semester 1 itu tuh saya banyak ikut ke panitiaan dari jurusan ya. Karena setiap jurusan itu pasti ada event, ada acara jurusan. Itu buka open recruitment gitu untuk panitia. Nah kalian bisa banget join. Benefitnya apa sih? Benefitnya networking. Dapat sekali. Networking kalian itu jadi sangat luas. Betul gitu loh. sekali. Dari Wawasannya luas ya. betul. Dari event-event itu naik sedikit jadi ke himpunan. Nanti di situ ada loh himpunan. Ada himpunan, ada BEM, ada UKM. Itu ada 3 jalur yang berbeda tapi tetap di satu visi misi gitu. Sama kayak di sekolah juga ya. Iya, sama. Di juga ada Jadi untuk yang kalau yang lebih tinggi itu apa tuh jadi organisasi? Di BEM. Di paling tinggi BEM. kalau paling tinggi di struktur birokrasi kampus saya itu di MPM baru bawahnya BEM, BEM-nya itu baru bawahnya himpunan, baru kayak UKM semacam UKM tuh kayak OSMI, Pramuka, Unit-unitnya lah ya. Iya. Mana di sini eskul nggak sih? Iya, Eskul, kalau eskulnya. punya eskul. Iya, yang paling bawah tuh eskul. Biar lebih sederhana lah Iya, bahasanya. betul. Eskul. Tuh. Ada eskul apa aja bisa dikasih tahu mungkin di sini. Nanti ada video tersendiri kali ya. Oh gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke terakhir nih Kak. Terakhir. Ini raja dari segala raja ini. Yang lebih suka di bawah. Iya. Aduh. Motivasinya pasti berkelas banget. Catat Kak. Kalau dari saya sih organisasinya saya kental banget gitu organisasinya karena 2 orang ini juga orang hebat. Kebetulan saya sama Kak Faris itu satu himpunan. Ya pokoknya satu himpunan dan kebetulan saya udah menjenjang kayak kalau di pramuka itu ada tahapannya kan bantara gitu. Nah kebetulan saya udah di step kedua mau naik ketiga gitu. Jadi udah ada di tengah-tengah. Tuh. Jadi kayak penting banget gitu ya ikut organisasi. Jadi kalian nggak jadi pura-pura ya? Iya. Kupu-kupu. Tahu nggak kupu-kupu apa? Apa tuh Kak? Kuliah pulang. Sama kayak di sekolah juga. Iya. Kalau di sekolah apa? Kalau kita itu pura-pura. Iya. Pura-pura. Apa ya? Kuliah rapat. Ini sebenarnya kuliah habis itu rapat, kuliah habis itu rapat. Iya, betul Jadi sekali. menyiksa diri sendiri. Tapi ini kembali lagi tentang yang namanya manajemen Iya, waktu. waktu. Oh, betul Benar.
bisa mengatur mata kuliah dan bisa mengatur lagi Organisasi. itu Betul sekali. biar balance gitu ya. Tapi organisasi ini disclaimer ya teman-teman. Di garis bawah organisasi ini sifatnya tidak memaksa sama Jadi sekali. memaksa. Ini pilihan kalian masing-masing. Jadi kalau saya tadinya di himpunan terus naik ke BEM, naik ke MPM, itu pilihan saya sendiri. Kenapa saya mau? Karena saya merasa saya bisa manajemen waktu gitu loh. Jadi ini motivasi buat teman-teman juga. Kalau kalian bisa manajemen waktu, benefit yang kalian dapat itu lebih banyak dari manajemen waktu yang kalian terapin. Sama kayak di sekolah ya, mungkin mau ada apa kelas 12 ada ujian-ujian juga yang lain itu juga bisa statement waktunya di manajemen. Iya. Jadi kalau untuk belajar UTBK, Iya, betul. mau ujian yang lain itu harus dipersiapkan. Kayak gitu. Kita kasih banget nih Kak kepada Iya. kakak alumni nih. Banyak banget ilmu yang kita dapat nih. Lain ya, lain. Iya, Biar kita juga- lancar. Amin, amin banget. Nih, aduh teman-teman gak kerasa nih, kita dibatasi oleh waktu juga. Betul. Jadi kita mau nggak mau nih kita mengakhiri konten kita kali ini, Kak Mantap. Jadi. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah menyempatkan Terima hadir kasih untuk pada kesempatannya. konten kali ini. Gitu. Nggak usah ya. Nggak usah Iya, ya, kita ngobrol santai. Ngobrol santainya cuma ada di madrasah apa? Al-Islamiyah. Oke. Iya gini. Oke, Sedikit kesimpulan dari pencapaian kakak-kakak alumni Madrasah Islamiyah tadi, mungkin kita harus bekerja keras terlebih dahulu, baru kita menikmati hasilnya. Mungkin itu aja sih kuncinya. Oke. Mungkin ada tambahan Judi? ya. Dan juga jangan lupa nih untuk para pemirsa YouTube Madrasah Islamiyah 24 Jakarta, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gitu. Oke, gitu. Saya sebagai Kajul dan Saya Kapul. kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.